Jismiyah maknanya apa? Bentuk, ya, gambar. Secara akliyah konsep. Tapi secara zauqiyah enggak. Apa maknanya? Tergantung zauq yang kita dapat. Nah, apa zauq yang dia dapat? Nah, ini yang mau kita baca di sini. Yang saya dapat lain lagi, mungkin yang para kiai dapat lain lagi. Tapi nanti pasti ada titik kesamaannya. Karena ilmu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya ilmu ini kan berasal dari khatir. Khatir ini lintasan yang masuk ke dalam kolbu. Siapa yang memberi lintasan itu? Allah. Tapi ketika masuk, kemampuan menangkapnya, ini yang jadi problem. Sama-sama berguru, sama kitabnya, sama jamnya, tapi hasilnya lain. Kenapa? Kemampuan menangkapnya lain. Nah, kita coba lihat di sini. Qal i'lam waffaqakallahu ta'ala li ma'rifatihi wa ja'alaka min ahli kurbati. Ini kita didoakan, ya. Semoga Allah membimbingmu untuk mengenalnya dan menjadikan engkau bagian dari orang-orang yang dekat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini orang-orang yang inkar kepada kitab ini yang nggak dapat doa ini. Ini bukan kitab akidah. Ini kitab ahlul azwaq. Jadi kesalahan ahli kalam membaca ini ketika mustalah kalamnya dia gunakan membaca teks ini. Padahal kalamnya akal, sedangkan ini zauq. Ya, jauh panggang dari api lah. Yang nggak percaya, yang ngaku aswaja, baca kitab Al-Munqidh Minad Dhalal. Di situ beliau pisahkan epistemologi ilmu. Bahasa Arabnya madarikul ulum. Bagaimanakah penempatan media-media dalam diri untuk membaca ilmu? Jangan salah baca. Ya. Annallaha khalaqa suratal Muhammadiyyata min nur ismihil badi'il qadir. Allah menciptakan surah Muhammadiyah dari nur namanya Al-Badi' Al-Qadir. Al-Badi' berarti maha mencipta tanpa ada konsep sebelumnya. Al-Qadir yang maha kuasa. Wa nazara ilaihi bismihil mannanil qahir. Nah, Allah menghembuskan ruhnya. Ruhullah itu bukanlah zatullah. Allah hembuskan ruhnya. Dari ruhnya inilah tercipta nur. Surah Al-Muhammadiyah. Ya. Dari surah Al-Muhammadiyah inilah kemudian tercipta wajah-wajah kita semua. Maka wajah kita gak ada yang mirip sama sekali. Begitu kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya mundur dikit. Allah menghembuskan ruh. Ingat, ruh bukan zat. Ruh bukan zat. Maka ketika disebut nafakhtu fihi min ruhi, itu lain dengan ayat sebelumnya, inni khaliqun basyaran min tin. Sungguh aku ciptakan bashar, manusia, dari tin, dari tanah. Kata kuncinya manusia, tanah, maka pasangannya aku menciptakan. Mencipta pasangannya tanah, manusia, tanah. Tapi nafakha pasangannya min ruhi. Tapi banyak yang tidak faham kata min ruhi, dikira min ruhi itu min zati. Itu sudah salah. Lafaznya itu beda, zat ya zat, ruh ya ruh. Sehingga ketika salah memahami, mereka kemudian ada dua golongan, satu yang musbit, satu yang munkir, tapi dua-duanya keliru. Kita nggak bilang salah, karena dalam ilmu azwaq hanya ada keliru dan tepat. Tidak ada salah dan benar. Tidak ada sesat dan, kalau saya ngomong sesat itu bab akidah. Yang ada keliru dan tepat. Tapi keliru dalam ilmu azwaq bahaya. Cuma begitulah santunnya mereka. Santun sekali ahlul azwaq ini. Maka Nabi ketika ada Ibnu Sayyad mengatakan
Ra'aitu ya Muhammad, katanya. Ente rasul ya? Ya, saya juga rasul. Kenapa? Ra'aitu arsy Rabbi. Nabi ingkari kerasulannya, tapi Nabi tidak mengingkari ru'yat dia kepada arsy. Lihat cara Nabi. Nabi ingkari kerasulannya, tapi Nabi tidak ingkari pengalaman rohaninya. Nah, orang-orang hari ini nggak begitu. Kalau dia nggak ngalamin, berarti orang nggak ngalamin juga. Loh, kok begitu? Dari mana tuh? Ya, kalau dia nggak ngalamin mimpi ketemu Rasul, berarti orang lain halu. Ya, kan sekarang begitu. Begitulah orang-orang ahli zahir, ahli rusum kata Ibnu Arabi, ahli zahir atau ulama su kata Imam Ghazali, membaca teks-teks seperti ini. Itu kan bahaya. Imam Ghazali gak ngeri bahasanya ulama su. Saya nggak nyebut istilah itu. Saya tidak akan sebut mereka ulama su atau ulama zahir. Saya cukup katakan mereka ahli kalam kah atau salah tempat aja. Keliru menempatkan alat. Jadi ilmu ini akal nggak nyampe, bukan nggak masuk akal. Apa beda tidak masuk akal dengan akal tidak sampai? Tidak masuk akal berarti bertentangan dengan akal. Tapi kalau akal tidak sampai, akal yang tidak sampai, tapi barangnya ada. Berarti ada akal-akal orang tertentu yang mungkin sampai dan sifatnya subjektif. Ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada irasional, ada unrasional. Irasional itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Kalau unrasional, akal nggak nyampe. Berarti ini bukan wilayah akal. Akal nggak boleh main. Contohnya bab zikir. Ini para ustadz, para kiai mimpin zikir. Kok giliran kita mimpin zikir orang nggak bergetar, nggak nangis. Tapi giliran ada kiai kampung, nggak sekolah kayak kita mimpin zikir, muridnya nangis. Apa yang salah? Nggak usah dipikir-pikirin. Datang ke dia, minta ilmunya kepadanya, karena ilmu ini bukan dipikir-pikirin. Mau sekolah sampai ke Amerika, mau ke Al-Azhar, tapi kalau nggak ngambil ilmu zikir, sama nggak akan pernah merasakannya. Nah, jadi ketika disebutkan Allah menghembuskan ruhnya, sifatnya, isimnya, itu bukan dia. Maka ada kaidah laisa huwa hiya wala hiya ghairuh. Sifat itu bukanlah zat bukanlah sifat, tapi enggak mungkin ada sifat tanpa zat. Ruh itu lain dengan Allah. Dan tidak mungkin ada ruh kecuali dihembuskan oleh Allah SWT. Nah, gitu. Di Quran istilahnya cuma nafakhah. Nggak ada lagi. Coba para masyayikh dicari, ada nggak lafaz inni khaliqun ruha. Kalau tadi kan ada inni khaliqun basharan min tin. Saya udah bolak-balik Quran kan segitu aja kan, 114 surat aja kan. Kecuali antum ketemu ada surat 115. Nggak ada. Tapi ada yang terjebak logika. Ini saya ulang-ulang di mana-mana supaya nggak salah. Ada yang terjebak membawakan logika kalam falsafah Aristoteles yang belum diislamkan masuk ke bab ini. Ada logikanya. Kalau tidak makhluk kholik dong. Ya, suka-suka kamu berarti mikirnya. Ya. Sifat Allah bukan Allah. Sifat kan bukan makhluk. Tapi dia bukan zatullah. Bisa nggak? Nama Allah dicipta atau nama Allah tidak dicipta? Berarti ada selain zat Allah yang Allah tidak cipta, tapi dia bukan pencipta. Nah, salah satunya ruh ini. Kalimatnya bukan mencipta. Ya, kalimatnya paling indah bagi saya, yaitu nafakhtu, aku hembuskan. Itu bagi saya kalimat paling indah dan paling intim. Nafakhtu fihi min ruhi. Sedangkan tin tubuh manusia khaliqun, aku cipta.
Ya. Tatkala Allah menciptakan surah Muhammadiyah dari nur namanya Badi Qadir, lalu Allah memandangnya dengan nama Al-Mannan Al-Qahir. Al-Mannan berarti yang maha menganugerahi. Al-Qahir berarti yang maha qahar. Apa kata qahar? Memaksa, boleh ya. Al-Mannan Al-Qahir. Jadi kita nggak bisa pilih-pilih. Wajah yang didapat udah begini aja udah. Ya. Jadi setelah dicipta, Allah pandang. Kalau dulu kita dipandangin guru kita, keringetan nggak, Kiai? Bener ya? Tapi kalau diliatin kekasih kita gimana, Kiai? Kita senang sama dia. Diliatin sama dia gimana? Gemeteran. Ya. Ustadz kalau belum tahu gemeteran, tapi kalau udah tahu caranya nambah. Summa tajalla. Stop. Summa tajalla 'alaiha bismihil latif al-ghafir. Lalu Allah bertajalli. Nah, dalam bahasa Melayu ini agak sulit beberapa orang menerjemahkan ini. Allah bertajalli atasnya surah dengan nama Al-Latif Al-Ghafir. Dengan nama Allah yang Latif dan Ghafir, yang Maha mengampuni dan halus. Fa inda dzalika tasadda'at li hadha tajalli sad'ain. Maka dari tajalli, apa arti tajalli? Dari jalla. Jali, apa arti jali? Kalau kita sebut syirik jali artinya apa? Nyata. Kalau bertajalli menyatakan. Rumit ya. Ada satu buku, saya nggak tahu dari Kalimantan apa dari Sulawesi itu apa dari Sumatera. Bukunya menyebutkan kalimatnya karena gagal nerjemahin tajalli. Jadi sampai pada kalimat akulah Allah, Muhammad itulah aku. Nah, itu kan bahaya kalimat begitu. Ya. Bahaya kalimat begitu karena nerjemahin kata tajallinya nggak pas. Akulah sifat Allah. Oh, kan gawat tuh. Ya kapan kita jadi sifat Allah? Jadi lafaz-lafaz begini mesti diterjemahkan oleh ahli azwaq yang mengerti bab akidah. Kalau enggak nanti yang terjadi orang-orang membayangkan ketika Allah mengatakan Muhammad itu adalah aku. Aku adalah Muhammad. Akan gawat. Padahal maksudnya Muhammad itu adalah tajalliku. Itu yang pas. Bukan aku. Muhammad ya Muhammad, Allah ya Allah. Abdun ya Abdun, Rabbun ya Rabbun. Itulah makom tertinggi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Abdun itu nol, gak ada. Tapi dia ada toh. Gak bernilai di sisi Allah, tapi dia ada. Ketika dia beridhafah kepada Allah, Abdun, yang satu itu Ahad, Abdullah, Abdul Ahad, baru dia bernilai. Jadi nilainya hamba itu semakin dia menghabiskan kediriannya, menolkan kediriannya, disitulah dia bernilai. Sedangkan Allah lain. Allah laisa kamitslihi syai'. Semakin dia eksis dan narsis, jadi yang boleh narsis itu Allah. Kita nggak boleh narsis. Ya, hanya Allah yang boleh mengatakan aku yang lebih tahu. Kita nggak boleh ngomong begitu. Ya. Jadi tajalli apa kira-kira terjemahannya? Karena per zaman ini harus ada bahasa yang diperbaharui. Secara harfiah kan bernyata, menyatakan. Ya. Muhammad itu adalah tajalliku. Itu cara nerjemahnya enak gimana, Kiai? Ini saya minta pendapat, ini kan para Kiai semua. Enaknya gimana nerjemahnya? Jangan sampai dihilangin Muhammad itu adalah aku. Tapi ketika orang sampai pada makom fananya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat fana berarti sudah nggak ada dong Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
barulah Allah berkalam sebagaimana Allah boleh berkalam melalui benda-benda waktu berkalam ke Sayyidina Musa. Mungkin nggak? Bolehkah Allah berkalam melalui Sayyidina Muhammad SAW? Apa kata Allah? Anallah. Itulah jadinya hal lagi. Cuma mungkin Sayyidina Halaj ini berkalam begini dan halnya keseringan, sehingga ahli-ahli kalam tidak bisa membedakan beliau ini di posisi yang mana. Dan sayangnya ini belum ada yang berani mengkritisi, tapi bolehlah kita kritisi, ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Dalam ada buku yang paling saya suka tentang itikad Ahlus Sunnah, yaitu Kiai Sirajuddin Abbas, seorang kampung kami juga. Cuma beliau sepertinya mendapatkan informasi tentang Halaj ini kurang pas dan Ibnu Arabi, sehingga di buku Itikad Ahlus Sunnahnya dia mengatakan Ibnu Arabi itu Syiah, Syekhul Jenar Syiah. Itu kurang tepat. Kita nggak bilang salah, lagi-lagi dalam konteks kerohanian kita hanya ngomong kurang tepat. Karena saya alhamdulillah meneliti dengan kawan-kawan, Ibnu Arabi itu punya kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, dicetak terakhir sekitar 9 juzuk, ya. Alhamdulillah khatam 2006 saya sudah khatam. Jadi setelah baca ini saya langsung ke Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ternyata dia Ahlus Sunnah tulen, muhaddis tulen, faqih tulen. Wah, ini pembahasannya terlalu berat nih. Listriknya mati-mati hidup nih. Saya husnuzon ya, kalau kiai paham lah, insyaallah. Fa inda dzalika tasadda'at li hadha tajalli. Kita tinggalkan dulu masalah itu, ya. Nanti kita bahas lagi. Setelah Allah bertajalli dengan nama-namanya tadi kepada Sayyidina Surah Al-Muhammadiyah, maka tasadda'at li hadha tajalli sad'ain. Maka terpancarlah dari tajalli itu dua pancaran. Fasarat ka'annaha pusimat nisfain. Maka menjadilah dia seakan, bukan sebenarnya, seakan terbagi, terbelah menjadi dua. Fa khalaqallahu al-jannata min nisfihal muqabil lil yamin wa ja'alaha daras sa'adati lil mun'amin. Jadi ketika Allah memandang kepada surah Muhammadiyah dengan nama-nama tadi, seperti tadi saya katakan, kita berkeringat. Dari keringat itu memancarlah dua keringat, kira-kira gitu. Ini bahasa lain versi kita. Keringat pertama, ini sudah beda istilah dengan ini ya. Ini biar gampang aja. Itu memancar surga. Dari keringat yang kedua, pancarannya itu terciptalah neraka. Surga Allah ciptakan ya, muqabil lil yamin, berhadap-hadap dengan yamin. Ini juga istilah di alam sana, itu kanan, satu kiri. Diciptakan untuk orang-orang yang mendapatkan nikmat di daris sa'adah. Summa khalaqan nar min nisfihal muqabil lishimal wa ja'alaha dar ashqiya ahlad dolal. Sedangkan yang satu lagi itu diciptakan menjadi neraka ya. Wa kana al-qismu alladhi khuliqa minhu al-jinan huwa al-manzur ilayhi bismihi al-qahir wa huwa li sirri tajalli al-latif mahal kulli karim inda Allah syarif. Wal qismu alladhi khalaqa Allah minhu an-nar huwa al-manzur ilayhi bismihi al-qahir wa huwa li sirri tajalli al-ghafir yushiru ila qabili ahliha ila al-khair fil akhir. Ini salah cetak ya. Boleh kan kita ngeritik salah cetak? Kalau surga
itu dengan nama Al-Mannan. Kalau di sini dia langsung Al-Jinan wal manzur ila bismil qahir. Seharusnya bismil Mannan. Gitu. Wa huwa li sirri tajallil latif mahal kulli karimin 'inda Allahi asy-syarif. Jadi maka kitab ini masih perlu ditahqiq. Pas kita cek tadi ini belum ditahqiq. Tahqiq itu ngecek dengan, jadi kita cek dengan makhtutotnya, tulisan aslinya, adakah kesalahan. Ini perlu dicek lagi. Nah, karena kalau surga pasangannya bukan Qahir, Mannan, ya. Mannan dan Latif. Sedangkan surga neraka dengan Qahir dan Ghafir, ya. Ini contoh aja para satis, gak usah dibaca sampai selesai. Ini hanya ingin membicarakan bahwa arsy Allah, surga neraka, kursiullah, Lauh Mahfuz, samawat wal ard, sampai penduduknya yaitu kita, semuanya tercipta dari As-Surah Al-Muhammadiyah. Semuanya. Nah, ini kajian. Maka kajian Nur Muhammad SAW bukanlah kajian ajaran Buddha, bukan ajaran Majusi. Itu di negeri seberang ada yang bilang itu ajaran Majusi, karena Majusi mengajarkan ada Tuhan cahaya, ada Tuhan gelap. Itu. Saya pikir-pikir, ini orang katanya doktor, baca kitab tafsir. Tafsir apa yang dibaca? Karena yang paling gampang tafsirnya tafsir Bukasir, Tobari, tafsir siapa lagi, Durrul Mansur Suyuti. Itu kan ada tafsir tentang Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi, itu mayoritas ulama mengartikan nur kedua, an-nur asadi, dari kalangan tabi'in, misalnya murid Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, awsaqun nas riwayatan an Abdullah bin Abbas mengatakan itu Nur Muhammad SAW. Jadi kajian Nur Muhammad, kajian yang syar'i, kajian yang sesuai dengan ajaran Islam, bukan kajian dari luar Islam. Dan saya dengar orang Tembilahan ini banyak zuriat, kalau nggak Bugis, Banjar, ya, Melayu. Ini sama. Suku-suku ini, bahkan ada juga Minangkabau, senang dulu dengan kajian-kajian Nur Sayyidina Muhammad SAW. Karena sumbernya sama. Sumbernya, kalau enggak Syekh Ibrahim Al-Qurani dan gurunya Al-Kushashi, kalau enggak generasi setelahnya Muhammad bin Abdul Karim As-Sam'ani, itu yang dibawa kemudian oleh Datuk Kelampayan, Syekh Arsyad Banjari, Syekh Abdul Somad Palembani, Syekh Nafis Al-Banjari, ada juga nanti As-Sumbawi. Sama, di Patani itu ada Daud Fatani. Nah, belakangan ini sering dibahas oleh orang-orang tarekat Syatariyah dan Samaniyah. Padahal kalau ingin bermakrifat nggak mesti sebut tarekat itu dulu, langsung aja kajian Nur Muhammad, boleh. Ya, bisa, nggak akan jadi masalah. Oke, ini hanya sekedar refleksi baca kitab. Ya, ini modal saya baca kitab. Ya, boleh dikritisi, nggak apa-apa kan? Saya manusia, bukan nabi. Cara memahaminya, cara bacanya itu pasti ada kekurangan di sana sini. Ya. Tapi ala kulli hal, kitab Al-Insan Kamil ini, kalau nggak paham kitab ini, akan gagal baca kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Jadi kalau tuan-tuan guru di sini mau baca kitab Al-Futuhat, harus bacalah ya. Kalau fikih kan begitu aja ya. Usul fikih begitu aja. Usul fikih apalagi dari dulu perubahannya nyaris hampir tidak ada. Muncul maqasidi tapi menjadi ilmu sendiri. Kan sekarang muncul satu fan baru namanya maqasid. Maqasid syariah.
Maka kemudian demamlah orang Indonesia, tafsir Maqasidi, ini Maqasidi, semuanya Maqasidi. Tapi ya nggak apa-apa sih. Itu bentuk euforia. Selama ini mereka terkungkung dalam tanda kutip oleh kaedah-kaedah yang kaku. Usul fikih itu banyak sistem-sistem Aristotelian yang sudah diislamkan oleh Imamuna Abu Hamid Al-Ghazali. Banyak sekali sistem-sistem Aristotelian. Nah, beliaulah yang mengislamkannya dan beliau menentang taklidnya Al-Farabi dan Ibnu Sina. Masa taklid ke Aristo gitu ngomongnya ya. Kalau mau ambil nih, saya islamin dulu. Jadi ilmu mantik, ilmu akliyat yang dibaca oleh Al-Farabi Ibnu Sina disyahadatin ulang sama Imam Ghazali. Itu bahasa guru saya dulu ya. Baik, para masyayikh, di sini ada satu bab sebenarnya fil khayal. Ada waham, ada himmah, ada fikr, ada khayal. Mengenai khayal, khayal bahasa Indonesia lain dengan khayal bahasa Arab. Apalagi khayal dalam bahasa ma'rifat. Saya sebut satu lafaz nih. Ar-Rahman. Ada makna nggak di kepala kita? Itu khayal namanya. Maka khayal dalam bahasa ma'rifat itu lain dengan khayal bahasa Indonesia. Khayal bahasa Indonesia itu halu, berkhayal, berhalusinasi. Tadi khayal akli, ada khayal zauki. Khayal zauki itu dia hakiki. Maka khayal dibagi nanti. Ada khayal hakiki, ada khayal ghair hakiki. Boleh juga disebut khayal tabi'i, hissi. Ya. Khayal hakiki itu khayal apabila ruh qalbu menerima ilham lalu dia tangkap. Ketika dia menangkapnya, cara menangkapnya ini apabila dia menangkapnya dengan nama Sayyidina Muhammad SAW, maka jadi khayalnya khayal hakiki. Itulah makna hadis Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'al haq. Siapa yang melihat aku dalam tidur. Mimpi itu khayal. Khayal enggak? Khayali, tapi nyata enggak? Pas dikejar-kejar ular sama anjing dalam mimpi, lari enggak? Lari kita. Digigit sama ular. Nah, itu yang jomblo biasanya mau nikah lagi. Bukan mau nikah lagi, mau nikah. Yang sudah nikah bukan mau nikah lagi. Mungkin mau dapat anak, mungkin mau dapat tanah wakaf baru, ya, kita tahu ya kan. Jadi kita tidur digigit ular dalam mimpi, berasa sakit, padahal khayali. Berarti khayalinya hakiki. Maka perlu takbir mimpi di situ. Mimpi yang begitu yang perlu ditakbir. Nggak semua mimpi perlu takbir. Kalau nih para kiai masih mimpi basah, ya salam. Mimpi basah nggak usah ditakbir. Ya, itu tandanya belum menunaikan hajat. Ya. Hajatnya ditunaikan. Ya. Nah, kalau khayalinya, khayali tabi'i, hissi atau khayali palsu, saya nyebutnya khayali palsu. Itu khayali yang tidak ada unsur Sayyidina Muhammad SAW di dalamnya. Mau dia mimpi naik ke langit, hati-hati dulu, belum tentu benar. Mau dia mimpi merasa udah begini, begitu makomnya, bahkan ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani, belum tentu benar juga. Siapa tahu dia khayal mimpi. Apalagi nih kiai, misalnya ada kajian di TV atau di YouTube, terus tonton orang sebelum tidur, masuk ke alam tidurnya, belum tentu itu mimpi beneran. Siapa tahu itu cuma khayal dia. Ya. Nah, maka ada khayal yang palsu, ada khayal yang ketika disebutkan ru'yal anbiya wahyun, mimpi para nabi itu wahyu, itu maknanya apa? Khayalinya para nabi semuanya hakiki. Maka ketika Sayyidina Ibrahim, ini syawahidnya dari Quran,
mengatakan kepada waladnya, anak tercintanya, wahai Ismail, ini araka fil manam, aku melihat engkau dalam tidur. Ngapain? Aku menyembelihnya. Sayyidina Ismail ngerti sistem khayali ini karena dia juga seorang nabi. Maka dia katakan, if'al, lakukan apa yang diperintahkan wahai ayahanda. Satajudini insyaallah, kamu akan mendapati aku insyaallah orang-orang yang sabirin, orang-orang yang sabar. Apa maknanya? Oh, berarti dulu ada orang tukar-tukaran mimpi, sharing-sharing mimpi, dan saling mentasdik. Inilah yang dikatakan Imam Ghazali di Qiyamah Sa'adah, di dalam Al-Munqidh Sunad Dolal, bahwa inkar terhadap mimpi, hati-hati, itu awal ingkar kepada asas nubuwah. Nah, sekarang orang cara ngelesnya gini, kalau dulu iya, dulu mah wali mah bener, sekarang mana ada orang begitu. Loh, mana ada masa zaman tidak ada wali, mana ada zaman masa kosong dari orang-orang yang Allah kemudian berikan anugerah itu. Kalau kosong kiamat, kalau nggak ada kiai-kiai ini kiamat sudah negeri, nggak mungkin kosong. Maka la yakhlu zaman an abdin min ibadillah an habibin min ahbabillah. Nggak mungkin ada masa alam ini kosong dari kekasih-kekasihnya. Kosong, la taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Ini yang mesti kita asah para masyayikh. Saya harus mengasah ini juga. Kita semua harus mengasah. Maka saya sering bertanya dulu, ini kitab, imam ini nulis kitab, kitabnya duluan atau di hatinya duluan? Di hatinya duluan. Kan dia nggak pakai referensi kecuali kolbunya nulis ini. Beda dengan kitab kalam, kitab fikih, mesti pakai referensi. Kalau kitab Azwaq Ma'rifat, kitab dia, kolbunya adalah Lauh Mahfuznya. Kolbu dia adalah maktabah dia. Bukan Lauh Mahfuz yang sono, ya, itu istilah aja. Langsung nulis. Maka Sidi Syekh Al-Imam Ibn Arabi ketika beliau berpindah dari Mekah ke Syam dan menjadi penasihat Sultan Kaukaus, kitabnya itu ketinggalan di Mekah. Kitab Al-Futuhat yang tadi 9 jilid yang saya punya itu. Tahu-tahu ada murid minta, Tuan Syekh tolong dong imlakan. Beliau bilang kitabku ketinggalan. Tunggulah bentar. Beliau tawajuh sejenak. Nah, langsung, dah dengerin, kamu tulis. Disalin, dikumpulkan, dihikayakan oleh Imam Sya'rani. Apa kata beliau? Lalu guruku berkata, kata Sya'rani, teks beliau ini dipertemukanlah dengan teks yang lama di Mekah. Isinya sama. Kok bisa sama? Karena konsepnya dari kolbu. Ini kan cuma terjemahan mafil kulub. Kalau kata orang Arab dulu, al-lisan tarjuman mafil fuad. Maka boleh kalau kita sebut juga al-kitab al-mu'allaf tarjuman mafil qalb. Buku itu terjemahan isi kolbu, ya. Nah, di beberapa kitab itu disebutkan bahwa lebih dahulu kolbu daripada kitab. Kolbul alam Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kolbu alam semesta itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksud beliau, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Nabi Adam kan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Itu cuma sedikit dibandingkan madinatul ilmi yang Nabi punya. Maka Sayyidina Adam alaihissalam bersolawat kepada Nabi Muhammad sebagai mahar untuk menikahi Sayyidah Hawa. Jadilah kita
Jadi kita ini berkat sholawat yang menjadi mahar. Kiai kalau ngasih mahar, berarti mahar ini yang bernilai. Benar nggak? Intan berlian emas. Di sorga Sayyidina Adam bermahar dengan sholawat. Berarti sholawat ini paling bernilai saat itu. Barangkali begitu. Maka ilmu ini kalau mau diringkas satu aja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, udah selesai dia. Tapi syarahnya jadi segini. Allahumma sholli ala Sayyidil wujud, Sayyidil kaunain, Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ini hanya refleksi aja para kiai. Saya mewasiatkan diri saya untuk melatih khayali ini. Jika Nabi khayalinya adalah mimpi, mudah-mudahan khayalinya para kiai termasuk saya yang belum jadi kiai, semoga khayali kita bagian dari ilham dan khatir-khatir ilahiyah rabbaniyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma alhimna rusyda bihaqqi Sayyidina Muhammad abdika ar-rasyid. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Gitu doang kiai. Silakan. Dari para kiai barangkali yang mau ditanyakan kami persilakan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, ya yang dirahmati Allah, terima kasih atas kehadiran di sini. Dan kami jauh memimpikan untuk bertemu lewat dunia maya. Dan minta diikhlaskan ini yang kami baca hampir tiap hari di Facebook sampai di WhatsApp. Insya Allah. Ada yang satu ingin saya sampaikan itu rasa khawatir yang cukup juga ketika tadi Buya juga menyampaikan bahwa tajalli Allah disemburkan atas surah Muhammad di bahasa kami seperti itu. Di ayat Quran juga kami mencoba membandingkan dapat dari guru-guru pengajian surah atau Iya. bahwa di dalam Al-Quran itu ada beberapa asmaul husna yang itu milik Allah disematkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Rauf Rahim, Azizun Alimah itu harisun alikum bil mu'minina Rauf Rahim. Sahih. Rasa khawatir ketika ini disampaikan kepada awam, khawatir seperti apa yang terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam, mengkultuskan Nabi Isa sebagai wujud Tuhan. Sehingga ada rasa bagaimana caranya membendung ini umat yang terutama yang makomnya mungkin masih belum ke situ. Iya. Ini mohon arahan daripada guru kepada kami. Iya. Ini pertanyaan paling keren selama 2 minggu ini. Yang nanya kiai soalnya. Tapi itu bukan bertanya kamu nanya yang ala itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Seandainya ayat ini membahayakan akidah awam, terus kenapa ayat ini diturunkan? Jangan-jangan ketakutan kita berlebihan karena kita membayangkan orang awam itu selalu di bawah kita. Betapa banyak saya bertemu orang awam, maaf kiai, awam baca kitab, tapi zuk dia lebih kuat daripada saya. Banyak sekali. Ilmu Allah kan luas. Ya. Saya belajar kitab-kitab begini, alhamdulillah Allah mudahkan. Saya kira sudah paham. Ketemu seseorang yang nggak pernah nyantri, bahas begini, cukup dengan beberapa kata, selesai. Saya mikir, untuk apa aku sekolah selama ini? 12 tahun, S1 sampai S3, SD sampai SMA juga 12 tahun. Berapa tahun tuh? 28 tahun ya Rob. Tapi kemudian saya ambil hikmahnya. Ilham itu turunnya sama, Ki. Tapi
ketika ada input, outputnya ini akan penting sekali. Output itu adalah pilihan kata dalam mensyarah, dan itu bergantung kualitas kita sekolah. Mohon maaf ya, kalau kita matang dalam akidah, terutama akidah Ahlussunnah, ini yang dulu pernah terjadi pada murid Abah Anom. Jadi ada salah satu murid beliau itu membuka kajian tarekat tasawuf di TV, dulu TPI. Diproteslah oleh wakil-wakil talqin yang lain. Laporlah ke Abah Anom. Qaddasallahu sirra. Apa kata beliau? Kalau yang bukanya yang ahlinya nggak apa-apa. Maksudnya apa? Kalau yang buka kamu yang gawat, kalau yang buka ahlinya nggak apa-apa. Ayat yang tadi Kiai bacakan itu ayat favorit saya, dan ijazahkan guru kami dulu untuk bacanya 3, 5, atau 7 kali atau sekali ba'da sholat. Biasanya kami baca ba'da zikir, tawajjuh, itu laqad ja'akum. Ya, di ujung ayat wabil mu'minina raufur rahim. Allah menyebut Nabi Muhammad SAW dengan namanya, yaitu Rauf dan Rahim. Benar nggak? Allah nggak takut kok. Kenapa kita takut? Makanya inilah rahasia kenapa ayat ini sulit dulu muncul. Bukan sulit muncul, dia sudah ada. Tapi Sayyidina Utsman dengan pimpinan proyek pengumpulan mushaf, Zaid bin Sabit, itu hafal ayat ini. Cuma dia nggak punya saksi. Nggak punya saksi. Ditunggulah sehari 2 hari, yang datang bahas ayat yang lain. Surat At-Taubah ini belum lengkap. Nunggu saksi. Tahu-tahu datang orang yang bergelar syahidani, dzus syahadatain, orang yang bergelar 2 saksi. Namanya Khuzaimah bin Sabit, yang dulu waktu Nabi membeli kuda, membeli hewan di pasar, masih ingat hadisnya riwayat Nasa'i. Terus itu yang jual Arab Badui, bisa orang Arab Badui sampai sekarang begitu. Sekarang ngomong apa, besok bukrah itaghayyar. Besok lain lagi. Benar enggak? Ya, antum paham sedikit lah kalau pernah bermuamalah dengan orang-orang Arab. Enggak semua Arab ya, tapi Arab Badui. Nabi udah beli murah. Tiba-tiba ada yang nawar setelah beberapa menit lebih mahal. Nabi mau ambil, kata orang Arab Badui, ente kenapa ambil? Loh, kita kan sudah tadi transaksi. Enggak ada cerita, kan belum kamu ambil. Akhirnya Nabi, disitulah Nabi kemudian bertanya kepada orang di pasar, "Hei, orang-orang di pasar, adakah yang jadi saksi untukku bahwa aku tadi sudah deal dengan Arab Badui ini?" Enggak ada. Tiba-tiba dari ujung pasar ada orang datang, namanya Khuzaimah bin Sabit. Dia mengatakan, "Saya saksinya ya Rasulullah bahwa orang Arab Badui ini sudah deal, baru diserahin." Bubar, Nabi tanya, Khuzaimah, bukannya engkau tadi tidak hadir? Ya, tapi kan aku di pasar. Kira-kira begitu. Kalau engkau yang berbicara wahai Rasulullah, nggak perlu saksi. Maka Nabi kasih gelar dia, satu orang dihitungnya 2 saksi. Ketika laqad ja'akum ini belum diinput masuk ke mushaf, datang Khuzaimah bin Sabit mengatakan, "Saya hafal ayat ini bahwa ini dari Quran surat At-Taubah." Langsung dimasukin. Kenapa? Ketika tim anggota lain mengatakan, "Saksimu mana?" 2 orang. Kata Utsman, "Gak usah. Dia dihitung Rasulullah 2 saksi." Langsung ditulis. Ternyata ayat itu luar biasa berat. Raufun Rahim. Itu pertanyaan saya, Kiai. Seandainya ayat ini berbahaya bagi orang awam, kenapa dikeluarin? Azim nama Allah bukan? Kenapa disebut di Quran wa innaka la'ala khuluqin azim? Seandainya berbahaya untuk orang awam, kenapa dikeluarin? Ya kan? Berarti umat Islam itu nggak usah khawatir. Umat Islam itu sudah beres tauhidnya. Hamba ya hamba, Allah ya Allah, selesai. Nggak akan pernah hamba jadi Tuhan, Tuhan jadi hamba.
Gak usah gitu deh Kiai. Santri Kiai ini ngapalin yang Kiai apal. Dia jadi seperti Pak Kiai enggak? Enggak kan? Cuma mirip tapi beda. Ya. Ada orang mau niru Pak Kiai. Dia jadi Kiai enggak? Enggak. Saya pinjam sarung Kiai sebulan. Setelah sebulan jadi punya saya enggak? Bolehkah saya klaim bahwa itu punya saya? Ditutup aja biar suaranya kayak gitu. Ya, gerah-gerah dikit boleh lah. Maka dalam Ibnu Athaillah disebutkan bahwa jangankan engkau mengklaim kepemilikan Allah jadi milikmu, engkau klaim punya makhluk jadi punyamu aja tidak boleh. Apalagi ada seseorang mengklaim hamba Allah jadi Tuhan, atau hulul kepada Allah, atau ittihad kepada Allah, itu mustahil. Kalaupun ada, paling itu kalimat-kalimat gombal seperti Kiai ngomong ke kekasih, engkau belahan hatiku. Itu ittihad tuh Kiai. Dalam ilmu akidah itu syirik itu, bukan batil itu. Tapi dalam bab cinta tidak kena hukum akidah. Ya? Ya kan? Mana babnya? Karena hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Kan gitu di hadis Abu Daud, walaupun hadisnya dhaif. Tapi maknanya sahih. Cintamu membuat engkau buta dan tuli. Orang dicinta begitu. Disitulah saya paham kenapa Al-Hallaj dan Syekh Siti Jenar ini dimaafkan. Walaupun secara adab Al-Muhammadi kena. Nabi Muhammad kan gak pernah bilang anallah ya kan. Maka secara adab Al-Muhammadi mereka melanggar adab. Makanya yang mahkamah untuk mereka yang pantas para aulia, bukan fuqaha. Yang membuat mahkamah untuk Syekh Siti Jenar siapa? Para aulia bukan? Aulia, maka udah beres sudah. Para wali di Jawa kemudian mengadili Syekh Siti Jenar. Mereka ngerti yang dirasakan Syekh Siti Jenar. Karena dia kelewat, adabnya kena. Yang boleh yang cuma dikatakan di Quran. Di Quran menyebut bahwa Rahim, Rauf, sifat Allah, nama Allah dilekatkan ke Nabi Muhammad, itu boleh. Maksudnya apa? Engkau tidak akan faham rahimnya Allah jika tidak melalui rahimnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau tidak akan faham raufnya Allah kecuali engkau fana dalam hubbu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fana dulu pada beliau, baru faham. Habislah diri dalam nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kita ngerti. Oh, Rahman Rahim Allah itu apa? Malam yazuk lam ya'rif. Itu sebabnya sufi-sufi itu gak ada benci dalam kamus hatinya, gak ada sama sekali. Bagaimana dengan kejadian umat Nabi Isa? Umat Nabi Isa ini ada di sini Kiai ya. Kita buka aja ya, biar enak bacanya, biar jelas tuduhan orang kepada beliau nggak benar ya. Jadi beliau membagi ada beberapa kelompok orang menyembah Allah. Silakan nanti dibaca di rumah bab 63 Fisairil Adyan wal Ibadat wa nuqtatu jami'il ahwal wal maqamat. Lalu dia sebutlah bahwa makna la ilaha illallah, la ilaha ini bukan makna kalam. Maka ahli kalam uskut ente ya, maksud dia begitu. Maksud dia jangan bahas ini dengan kalam, ini bab zauq. Oke, kita buat garis. Saya juga ahli kalam, Pak. Doktor saya doktor kalam. Ini saya boleh ngomong. Ya, bukan tafakhur, bukan sombong, tapi tasyakkur, tahaddus bin
S1, S2, S3 saya akidah falsafah. S3 saya tentang akidah salafi, S2 saya akidah sufi. S1 akidah Ibn Arabi. Tapi di S1 saya juga ngambil hadis dan mengajar hadis, alhamdulillah aksar min 10 sanawat, alhamdulillah. Lalu mengajarkan ilmu akidah 7 tahun, hitung aja. S1, S2, S3 akidah filsafat. Akidah filsafat dulu 3 jenis, akidah filsafat tasawuf. Selama 12 tahun kami bergelimang dengan itu. Insya Allah kalau ada orang zindik ngaku wali, insya Allah ketahuan di mana kezindikannya. Ada orang pakai sorban tebal-tebal terus ngomong makrifat, tapi dia bukan wali Allah, ketahuan dia bukan wali Allah. Nanti kelihatan dari kalamnya, karena al-hukmunya nanti fi kalamnya. Ada orang pakai baju biasa, compang-camping, tapi dia alul azwaq, ketahuan, gak bisa dihindari. Ini berkah ngambil ilmu-ilmu yang kemarin itu, yang zahir itu. Ya, insya Allah gak usah khawatir, ya, gak usah khawatir. Hitung aja, ya. Kita belajar berapa lama, kira-kira dengan begitu kita akan tahu orang itu penipu atau enggak. Tapi kalau baru belajar ya, sekilas. Saya sudah beberapa kali kok terjebak ikut aliran-aliran. Sebelum ketemu Syekh Hasan Hitu yang ngajarin akidah Ahlussunnah, sifat 20, Asy'ariyah, Maturidiyah. Semenjak saat itu insya Allah orang mau ngaku wali, ya kita bisa cek, kita bisa uji kewaliannya. Tapi menguji wali, hati-hati kalau dia beneran wali, ente kualat. Maka nguji wali bukan dengan menurut kamu. Kalau benar kamu wali, gak begitu. Nguji wali itu badui namanya. Ya. Menguji wali itu gak mesti dengan berkalam. Karena ruh mengenal ruh, kolbu mengenal kolbu, akal mengenal akal, jisim mengenal jisim. Jangan kayak Arab badui. Kalau ente bener Rasul, panggil ne pohon, gak begitu. Itu norak. Abu Bakar gak begitu, Umar gak begitu, Abu Zar gak begitu, Abu Darda gak begitu. Sahabat-sahabat utama nggak ada yang begitu, yang norak-norak begitu nggak ada. Kalau ente wali pasti tahu nama saya. Ya salah. Nggak ada begitu wali. Ya, itu namanya mencari keramat. Mencari keramat beda dengan mencari ma'rifat. La ilaha illallah versi akidah, la ma'buda illallah. Khalas. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi kan garing begitu. Itu makanan akal. Kita butuh rasa. Maka ulama-ulama kita kemudian menambahkan la maujuda bihaqqin illallah, la maqsuda bihaqqin illallah, macam-macam. Lain dengan imam ini. Imam ini dia punya jalan pintas. Tapi kata dia, jalan pintas ini berbahaya. La ilaha illallah, la nafiyah lil jins. Maka apapun kullu ma'bud fil alam itu ilah, kata dia. Cuma ilah yang dia sembah baru sifatnya juz'i. Ada yang hanya menyembah zatnya, ada yang menyembah sifatnya, ada yang menyembah namanya, ada yang menyembah nurnya, ada yang menyembah cuma satu namanya. Kalau yang menyembah satu namanya nak Rozak, itu paling banyak di Indonesia tuh. Ya. Ya, makanya dukun-dukun yang bisa ngasih ijazah jimat pelaris tuh laku bener. Yang kedua, ini Syafi, orang yang nyembah sosok karena terlihat ada nur syifa pada dirinya banyak sekali. Padahal orang itu cuma mau dokter ataupun alternatif dukun, sama aja. Kita harus adil dong, Kiai. Orang menyekutukan Allah dengan dokter, dengan menyekutukan Allah dengan dukun kan sama aja. Sama nggak? Kenapa sekarang yang kena cuma dukun doang? Ya, dukun protes dong. Seharusnya di demo juga tuh para dokter ya. Dulu mana ada sekolah kedokteran, maka orang datang cari dukun karena dukun tuh ngerti herbal, ya kan? Sekarang dukun sih ingatnya yang horor-horor itu, padahal dukun bisa herbalis, bisa positif lah ya. Kayaknya beberapa kiai di depan saya ada yang produk dari dukun beranak nih. Ya kan? Syirik nggak tuh?
Kan enggak. Ada dukun herbal, ada dukun kebatinan. Nah, ini kebatinan ada dua juga. Ada Muhammadi, ada Iblisi. Nah, yang Iblisi ini baru syirik, yang Muhammadi enggak. Kan main tiup-tiup juga, sama. Tekniknya sama. Sama-sama minta nama Allah. Bedanya ini dengan izzah, ini dengan rahmah. Kalau yang izzah, dia menyekutukan Allah dengan iblis. Kalau rahmah, dia fana fi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah versi beliau, semua yang orang sembah di alam, tiadalah yang dia sembah itu kecuali ujungnya adalah Allah. Ini menurut Al-Jili, maka dia dibuli. Kadang yang bully nggak paham ilmu zauq. Kalau kita mengartikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, lamnya lam apa? Kita kan kebanyakan lam ta'lil, agar. Kalau bagi beliau enggak, itu bukan agar. Bisa diartikan dengan terjemahan apa lagi lam itu, Kiai? Liya'budun. Takkid. Oh, itu keren, saya suka itu, Kiai. Sungguh untuk menyembah aku, jadi hambaku. Maka mau jin mau manusia, apapun yang disembah, kata beliau nih, sungguh dia sedang menyembah Allah. Cuma nyembahnya enggak sempurna. Yang sempurna, kata beliau, cuma ummah Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika saya mengatakan Nabi Isa itu, ketika umatnya memandang bahwa yang terpandang adalah Allah, berarti dia enggak musyrik dong. Dia enggak lihat Nabi Isa kok. Enggak usah sederhana, enggak usah panik-panik. Ketika kiai sujud menghadap Ka'bah, itu nyembah Ka'bah enggak? Itu nyembah Allah. Lebih mulia mana? Ka'bah atau Nabi? Jadi ketika mereka, enggak usah mereka dulu, di Quran, wa izkunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Mereka sujud ke Nabi Adam. Itu karena mereka sujud ke zahir Nabi Adam atau mereka melihat apa pada Nabi Adam? Kan ayatnya dekat, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Inilah yang saya dapat dari beberapa orang yang unik-unik itu. Setiap terjadi tajalli, itu hamba pasti sujud. Kita kan ngira ru'yatullah itu kita gini-gini ma Allah mana gitu ya. Ya. Karena ayat hadisnya begitu, satarawna rabbakum kama tarawna syamsa bila sahab, kama tarawna al-qamar fi lailatul badr. Engkau akan melihat Allah seperti melihat matahari tanpa halangan awan atau bulan di malam purnama. Yang terbayang oleh orang-orang mujassimah melihat Allah begini. Itu mujassim namanya. Bukan itu maksudnya. Kalau di hadis syafaat itu pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah sallallahu alaihi wasallam itu dengan apa? Sujud, beliau sujud. Baru ngasih syafaat. Jadi tajalli Rabbina ketika terjadi pada hamba, si hamba pasti sujud. Dan kami pernah hadir di salah satu seorang yang menurut saya dia mengenal Allah. Pas bahas tentang ma'rifat nama Allah, sifat Allah, zatullah. Tiba-tiba dia langsung sujud di depan dan semua yang hadir itu langsung bersujud kepada Allah. Semua merasakan tajalliat itu. Baru kami faham hadis syafaat bahwa Nabi sujud itu. Nah, di sini beliau sebutlah ada ini orang-orang non-muslim nggak boleh tersinggung ya. Ada Majusi, ada Sanawi, ada falasifah. Para filosof menyembah namanya. Namanya Allah zahirkan. Boleh dibuka lagi? Allah tajallikan pada nujum, bintang. Maka para filosof dulu di kampung yang dulu Ibnu Taimiyah berasal dari sana, Harran, yang dulu Sayyidina Ibrahim pernah ngerjain mereka, lalu mengatakan melihat bulan, kayaknya ini di Tuhan nih. Pas terbenam, la uhibul afilin. Nah, itu kampung Harran namanya. Negeri Harran. Mereka menyembah, jadi filosof di sana menyembah bulan, bintang. Rasi-rasi bintang, Sagittarius, apalagi Gemini, Sagittarius, tak terurus. Taurus ya.
itu ada tajalli nama Allah pada bintang. Makanya orang kalau di Arab jahiliyah, mereka mengatakan mutirna binau'i kada, bukan nau'i. Ini hujan karena rasi bintang itu, kata orang Arab dulu. Nabi kan larang ngomong begitu. Orang yang mengatakan begitu, dia sedang menyembah nama Allah, tapi itu belum sempurna. Kelompok Sanuwiyah, ada namanya Sanuwiyah, mereka menyenggah nafsiyah Allah. Majusi hanya menyembah ahadiyah Allah. Ada lagi Hayuli. Nah, ini kita lihat Brahmana. Brahmana ini kelompok, nggak ada Hindu ya. Agama Hindu tuh nggak ada. Hindu tuh India. Dulu itu yang ada cuma Brahmana. Kenapa tidak ada agama Hindu menurut kitab ini? Karena mereka punya strata. Yang boleh beragama itu cuma kalangan Brahmana. Walau alam ini silakan orang Hindu kaji dan kritisi dia kalau emang beda ya. Tapi Hindu tidak meyakini ada Nabi, Rasul. Jadi mereka ya'budunallah mutlak. Mereka langsung saja kepada Allah. Ini ngelewatin Wahabi nih. Kalau Wahabi kan ke Nabi, langsung saja ke Rasulullah, langsung saja ke Allah. Mirip-mirip sih ya. Tapi beda. Ntar marah lagi mereka ya. Tapi kalau Wahabi masih yakin ada Rasul dan Nabi. Kalau mereka enggak. Mereka enggak yakin ada Rasul dan Nabi. Masih mending Wahabi lah ya. Mereka meyakini alam semesta ini ciptaan Allah, sama dengan kita, tapi tidak meyakini ada Rasul. Yahudi, mereka ini lengkap persis kayak kita. Hanya ada satu aja. Ya. Mereka ini nggak percaya ke Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau Nasrani, fa innahum aqrabu min jami'il umamil madiyah ilal haqq. Umat Nasrani paling dekat daripada umat yang lain itu kepada Allah Ta'ala dibandingkan umat yang lain, bukan umat Nabi Muhammad SAW. Saya nggak tahu, ini bukan Nasrani yang di Indonesia ya. Ini Nasara yang dimaksud umat langsungnya ya, Hawariyunnya barangkali ya. Tapi kemudian ada perkembangannya. Fahum dunal Muhammadiyin, mereka di bawah Muhammadiyin ya. Dia juga bahas ternyata tentang yang di Quran. Di Quran itu Innallah salisu salasah itu siapa aja? Beda loh dengan sekarang Katolik dan Kristen. 3 oknum itu apa jadi Quran? Allah, Bunda Maryam, Isa. Kalau sekarang Tuhan Bapa, Roh Kudus, Isa. Ini yang disebut. Wasababu annahum talabullah ta'ala, mereka mencari Allah, menuntut Allah, fa'abaduhu, mereka menyembah Allah fi, dalam 3 oknum, fi Isa wa Maryam wa Ruhal Kudus. Summa qalu bi'adami tajzi'ah, lalu mereka mengatakan ini tidak berpisah, ini satu. Summa qalu biqidamihi ala wujudihi fi muhdath Isa. Tapi mereka mengatakan wujud Allah itu qadim dalam kebaruan Isa. Kekodiman Allah berada pada kebaruan Isa. Ini pemahaman siapa? Menurut siapa? Pemahaman Al-Jili terhadap Nasrani. Tapi ternyata banyak juga yang protes terhadap ini. Kami nggak begitu kok. Nah, itu urusan mereka nanti. Nah, dibahaslah situ tentang salasah aqanim. Silakan nanti para kiai kaji kembali di sini. Ada kalimat di sini, fayashhaduna Allah Ta'ala fi nafsihim fuyuhidunahu alal itlaq. Mereka menyaksikan Allah di dalam diri mereka. Mereka itu siapa tadi? Siapa aja yang disebut mereka tadi? Isa, Maryam, Ruh Kudus. Ya, Ruh Kudus ini bisa jadi Jibril, bisa juga bukan.
Nggak tahu kita maksudnya Roh Kudus ini siapa kan? Ntar marah juga mereka kalau kita terjemahin. Tapi yang penting kalimat ini perlu digarisbawahi. Fa yashhaduna Allah fi nafsihim. Mereka menyaksikan Allah pada diri mereka, maka mereka sembah. Ya. Tapi ingat, ini lain yang dengan apa yang dulu pernah saya bahas. Bahwa siapa yang menyaksikan Nabi Isa dan dia menyaksikan Allah padanya secara mutlak sifatnya, asmanya, maka dia benar-benar nyembah Allah. Dia tidaklah disebut musyrik. Karena dia nggak lihat Nabi Isa kok. Sama kayak kita sujud ke Ka'bah, yang kita lihat kan bukan Ka'bah, yang kita lihat itu kebesaran Allah. Kan beda. Ya, sama dengan para malaikat sujud ke Nabi Adam, kan bukan nyembah Nabi Adam. Ya. Hormat itu tafsir. Ini sujud. Sujud dengan hormat lain. Sujud. Kalau cium tangan kaki itu hormat, tapi kalau sujud apa dong? Berarti Ka'batullah dulu Sayyidina Adam. Sayyidina Adam lah Ka'bah di zaman itu, Ka'batul Ilm. Kan Ka'bah itu ada Ka'bah Zahir, ada Ka'batul Ilm. Itu penjelasan umumnya. Saya yakin kalau para kiai nggak akan pusing bahas ini. Paling panas-panas dikit. Oh ini bahaya dibahas. Loh kalau nggak dibahas kitabnya udah keluar kok. Kalau kiai nggak bahas sekarang, siapa yang mau bahas? Mau dibiarin orang-orang yang menurut antum zindik itu bahas? Mau dibiarin orang-orang yang nggak ngerti akidah Ahlussunnah bahas? Enggak, mesti kita kawal ini. Mesti kita kawal. Ini ada teks, silakan percaya atau tidak. Mungkin ada yang mengamalkan tarekat Tijani di sini. Dalam kitab Bulughul Amani disebutkan nukilan dari Abul Abbas Al-Mursi yang juga barangkali ini ada di Lataiful Minan ya. Abul Abbas Al-Mursi mengatakan wali-wali Allah itu adalah tajalli nama dan sifat Allah. Jika Allah bukakan hakikat mereka di depan orang awam, mereka fa'abaduhu, mereka akan nyembah dia. Tapi bukan nyembah wali, dia nyembah Allah. Contohnya apa? Jika dibukakan ilmu syifa saja pada siapa yang dulu punya batu itu di zaman di Kediri itu, orang datang kan nyari dia. Dan para kiai sebenarnya Allah sedang bukakan pada diri para kiai semua ini, yaitu nur tajalli al-alim. Makanya santri cium-cium tangan semua kan? Tuh, syirik nggak mereka tuh? Apakah mereka menghormati kita? Kan enggak. Mereka menghormati pancaran ilmu Allah pada diri kita. Pancaran ini nggak usah dibayangkan gini kan, Allah bukan jisim. Ini kaidah, silakan cari kitab Ibnu Labban. Ibnu Labban ini nulis tentang asma-asma Allah, murid dari Al-Mursi. Murid Abdul Mursi semasa dengan Mu'tazilah. Apa kata dia? Kalau engkau telah faham bahwa Allah bukanlah benda, maka jika disebut yadun, disebut istawa, disebut nuzul, disebut tajalli, nggak ada masalah. Kalau wajah rabbuka wal malaku sofan sofa jaa itu gimana? Dia kalau datang yang takil nggak? Pindah-pindah nggak? Itu kan kita. Allah kan bukan jisim. Yang takil itu jisim. Allah bukan jisim. Maka tidak ada namanya Allah nyatu pada Nabi Isa, nggak ada. Allah nyatu pada Nabi Muhammad, nggak ada. Kan nggak ada di Ahlussunnah, nggak mungkin. Gimana mungkin Allah yang qadim nyatu pada yang hadis? Beres sebenarnya akidah kita. Cuma orang kan pengen cari-cari kesalahan aja, Kiai. Buka kitab Ar-Risalah Kusyairiyah, Imam Junaid ditanya, apakah tauhid itu? Kata beliau apa? Ifradul qidami 'anil hudus. Engkau mampu membedakan, mengesakan mana yang qadim, mana yang hadis. Kalau sudah beres di situ, makanya Junaid tidak pernah mengkafirkan Halat, cuma bilang akhir kamu adalah darah, cuma gitu doang. Tapi dia nggak mengatakan ente zindik. Kenapa? Nah nanti orang ahli zahir pasti menyalahkan kamu. Ibnu Arabi di akhir hayatnya dia digebukin sampai sakit, disitulah dia mati. Abulung
Datu Abulung di Banjar kan sama juga. Dihukum ya, Syekh Abdul Hamid sama juga. Insya Allah Kiai, kalau selama kita masih ngaji hadis ya, masih ngaji akidah Asy'ariyah, ngaji fikih mazhabi, aman lah insya Allah ya. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Kita nggak akan pernah keluar, terutama saya pribadi, dari manhaj tasawuf Imam Ghazali. Dan menurut saya Al-Jili ini sedang mengambil salah satu sisi dari Ghazali, yaitu kitab Kimia Us-Sa'adah dan Mishkatul Anwar. Ini yang dikembangkan oleh beliau, jadilah kitab ini. Dan ini sudah sangat ringkas. Tapi sepanjang kita memandang kitab-kitab tasawuf yang ada, ini paling sistematis. Namun tidak cukup hanya dengan kemampuan membaca yang baik, mesti ada pembimbing rohani. Maka sampai sekarang saya selalu haus berguru. Walaupun kata orang udah gak ada lagi sekolah setelah doktor ya, tapi kita masih punya mursyid, dan mursyid saya banyak ya. Tadi yang saya sebut, ada orang gaya-gayaan jadi wali, kita cek aja dulu, tungguin aja sampai dia berkalam-kalam, oh ini bukan wali, ketahuan. Nggak, istafti kolbak, cukup tanya kolbumu, nanti Allah ilhamkan lewat kolbu. Sama dengan orang aku, oh saya nggak ngerti, saya nggak punya ilmu, tapi dari awal dibicara sampai akhir bicara ma'rifatullah, ma'rifat Ahmad Nur Muhammad, ya, kita jadi tahu dia wali. Nggak bisa nyamar mereka. Jadi insya Allah kita tetap istiqomah di akidah Ahlussunnah, mazhab Syafi'i dan manhaj tasawuf Imam Ghazali ya. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.